kita itu harus berkenan kepada Tuhan dan kita juga harus berkenan kepada manusia. Tentu hal-hal ini terjadi ketika kita memahami bahwa hukum-hukum ini itu datangnya karena Dia sendiri lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau Dia bisa hidup dengan ketulusan ya dan kemurnian hati nurani, itu bukan karena Dia hebat, tapi karena anugerah Elohim. Sekarang kita melihat yang minggu lalu sempat kita lihat, namun tak mungkin terlalu tergesa-gesa, saudara-saudara, bahwa atap tabernakel atau penutup dari tabernakel itu terdiri dari dua jenis. Perhatikan, ingat baik-baik, dua jenis, yaitu yang satu disebut dengan sebutan yang umum tenda, dan satu lagi disebut tudung. Ya, dalam bahasa Inggris ini curtain, yang ini covering, ya. Ini curtain, yang ini covering. Jadi tenda dan tudung. Nah, coba kita baca salah satu ayat dari beberapa ayat di sini. Ini dulu gambarnya kita lihat dulu. Nah, ini yang disebut tenda, yaitu linen yang dipintal dengan benang nila atau biru, kemudian kirmisi atau merah, dan ungu. Ya, biru, ungu, dan merah. Lalu sesudah itu ada tenda juga yang terbuat dari bulu kambing. Bulu kambing. Kalau di sini warnanya putih, banyak yang mengklaim seharusnya warnanya hitam ya, karena atau warna gelap, warna hitam. Ada banyak alasan-alasan, ayat-ayat, referensi, walaupun tidak jelas-jelas menyebut bahwa kambing hitam atau kambing berbulu gelap itu yang diambil bulunya ya, tidak ada ayat yang referensi, tapi tersirat bahwa warna hitam itulah yang mungkin terpakai dalam tenda yang kedua, lapis kedua ini lapis pertama, tenda lapis pertama, ini tenda lapis kedua. Baru kemudian ada tudung. Tudung itu terbuat dari kulit domba jantan. Dan terakhir, tudung itu terbuat dari kulit lumba-lumba, ya, bahasa Inggrisnya badger. Ya, jadi ini juga lumba-lumba laut mungkin, atau lumba-lumba air tawar gitu ya, badger. Ya, oke. Nah, yuk sekarang kita melihat sebuah ayat aja, Bilangan 3 ayat 25. Tugas keturunan Gerson dalam kemah pertemuan haruslah mengurus tabernakel, tenda, tudung, tirai pintu kemah pertemuan, dan seterusnya. Jadi soal tenda, soal tudung, ini yang melipat dan membawa, ya, soal tenda dan tendanya ada dua, tudungnya juga ada dua, yang melipat dan membawa ke mana arah tiang awan itu mengajak dan seluruh Israel dengan tabutnya itu dibawa, maka ini pun akan dibawa oleh Bani Gerson, ya. Nah, mereka akan membawa itu. Oke, saudara-saudaraku, jadi kita sudah baca ayatnya. Kemudian apa sih tenda itu, datanya seperti apa ya? Tenda terdiri dari dua lapis. Jadi jangan lupa, seluruh atap tabernakel terdiri dari dua bagian, tenda dan tudung. Tenda sendiri terdiri dari dua lapis. Dan nanti tudung juga terdiri dari dua lapis. Saudara, masukkan ini supaya ada di kerangka berpikir saudara ya, jadi ingat selalu. Ya, tenda terdiri dari dua lapis. Lapis pertama itu adalah linen halus yang dipintal dengan benang berwarna biru atau nila, ya, benang berwarna ungu, dan benang berwarna kirmisi. Pintalannya itu membentuk apa? Membentuk sulaman bergambar kerub, ya, kerubion, kerub, ya. Nah, kerub ini adalah malaikat-malaikat yang ada di tahta Tuhan. Nah, gambaran-gambarannya itu ini digambar oleh para ahli yang bisa membuat sulaman. Mereka menyulam dari benang-benang ini ke kain linen halus, kain putih itu jadi berwarna-warni, oke, dengan tampilan gambar kerub. Kemudian di atasnya, jadi setelah ditutup oleh tenda dari kain linen halus yang bergambar kerub, lalu di atasnya dilapis lagi, ditutup lagi dengan tenda dari bulu kambing.
Keluaran 16 ayat 1 dan 7, coba kita baca. Sebagai penutup tabernakel, haruslah engkau membuat 10 lembar tenda dari linen halus yang dipintal dengan benang nila. Tunggu dulu, saudara-saudaraku, ketika kita mendengar 10 lembar, itu bukan satu lembar itu besarnya sebesar luasnya tabernakel gitu. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi nanti saudara akan tahu bahwa satu lembar itu ukurannya berapa, ya. Jadi 10 lembar itu justru untuk dirangkai menjadi satu, padahal merangkainya itu dibagi dua malah ya, 5 gitu ya. Tapi akhirnya 5 ini digabungkan juga jadi satu, jadi 10 lembar kain linen yang dipintal ini justru untuk menutup seluruh tabernakel begitu ya. Jadi untuk menjadi tenda bagi seluruh tabernakel. Yuk kita baca lagi ayat ini. Jadi saya ulang saja, sebab sebagai penutup tabernakel, haruslah engkau membuat 10 lembar tenda dari linen halus yang dipintal dengan benang nila, benang ungu, dan benang kirmisi. Berikut gambar kerub-kerubnya. Haruslah kau buat itu berupa karya seni. Oke, ayat 7. Oh, ini dulu gambarnya. Nah, ini linen halusnya, kain putihnya, lalu dipintal dengan benang nila, dengan benang ungu, dan dengan benang merah, gitu ya. Ya, akhirnya jadilah pintalan semacam ini, tapi yang tertampil itu bukan tanpa gambar. Ada gambar ini gambar kerub, saudara-saudaraku. Ya, mungkin gambar kerubnya bagi kita nggak terlihat ya, seperti bunga-bunga saja. Padahal kalau didekatin itu adalah gambar-gambar kerub. Nah, jadi ini satu lembar tuh sebesar ini satu lembar, kan ada 10 lembar kan? Nah, 10 lembar. Jadi 10 lembar kain linen putih disulam dengan sulaman ini, jadilah gambar-gambar kerub tiap-tiap lembarnya. Oke? Nah, nanti tiap-tiap lembar itu disatukan, jadi 5 disatukan, 5 lagi disatukan. Coba kita baca ayat yang ketujuhnya. Haruslah kau buat juga tenda-tenda. Oh, ternyata masih membahas bahwa tenda itu terdiri dari 2 bagian ya, satu linen halus, satu lagi bulu kambing ya, ayat 7-nya. Haruslah kau buat juga tenda-tenda dari bulu kambing sebanyak 11 lembar. Nah, beda. Kalau tadi linen itu 10 lembar, bulu kambing ini 11 lembar sebagai kemah lapisan atas dari tabernakel. Oke? Jadi tenda lapisan atasnya itu terbuat dari bulu kambing. Nah, berikutnya. Jadi ini gambarnya, saudaraku, ini adalah kain linen yang dipintal dengan benang biru, benang ungu, dan benang merah. Terjadilah gambar-gambar kerub. Nah, ini menutup seluruh tabernakel ke sana. Karena dari 10 lembar dijadikan satu. Oke, nanti ukurannya diberitahu. Kemudian yang kedua adalah bulu kambing jantan. Bulu kambing jantan ya. Bulu kambing. Nah, bulu kambing ini, saudaraku, ini terdiri dari 11 lembar. Ini satu lembarnya sebegini, ya, ada 11 lembar ke sana. Oke, yuk sekarang kita lihat keterangan berikutnya. Karena tenda ini terdiri dari 2 hal, yaitu yang terbuat dari linen dan bulu kambing, kita bahas dulu yang linen. Data-data yang linen itu apa saja? Banyaknya 10 lembar, tadi sudah diketahui ya, 10 lembar. Tiap lembar ukurannya, nah ini dia saudara-saudaraku. Tiap lembar itu panjangnya 28 hasta, sedangkan lebarnya 4 hasta. Coba kita baca ayatnya. Keluaran 26 ayat 2, setiap lembar tenda haruslah sama ukurannya. Panjangnya 28 hasta dan lebarnya 4 hasta. Ingat baik-baik panjangnya. Ini seperti yang blok merah ayat ini, saudaraku. Ini seperti lembarannya lah ya. Ini panjangnya 28 hasta, lebarnya 4 hasta begitu. Oke? Yuk sekarang kita lihat ada keterangan lainnya. Setiap 5 lembar dirangkai menjadi satu. Sehingga menjadi 2 rangkaian. Karena ada 10 lembar, berarti jadi 2 rangkaian. Karena setiap 5 lembar dirangkai jadi satu, betul ya? Yang masing-masing panjangnya 28 hasta, dan lebarnya berapa? Nah, kalau 5 lembar kali 4 hasta, artinya 20 hasta. Kalau udah dirangkai 55, berarti panjangnya 28, lebarnya 20. Oke? Oke, yuk kita baca Keluaran 26 ayat 3. Setiap 5 lembar tenda haruslah dirangkai menjadi satu sehingga terdapat 2 rangkaian tenda-tenda yang masing-masing terdiri dari 5 lembar.
Kemudian, nah ini dia, ya. Ini satu rangkaian, ini satu rangkaian. Ini belum dideketin ini belum ditempel, ini baru ditunjukkan bahwa ada 5 lembar. Kalau udah ditempel gini, maka dari ujung sini sampai ke ujung sana, itu 5 kali 4 hasta, 20 hasta ya. Dan dari atas sini sampai ke bawah, 28 hasta. Ingat, ini pun sama, begitu ya, 20 kali 28. Nanti ketika ini digabung, yang tadinya panjang 28 berubah jadi lebar. Panjangnya dari sini sampai ke sana. Nah, kalau ini 20, ini 20, kalau ditempelin semua, didekatkan semua, maka ini jadi 40, begitu ya. Lebarnya jadi 28, panjang 40, lebar 28. Dipahami, saudara? Mengerti ya? Oke, yuk kita lihat. Setiap rangkaian di salah satu tepinya dibuat lubang-lubang kancing masing-masing 50 buah. Sehingga lubang-lubang kancing di kedua rangkaian tersebut bisa saling diperhadapkan. Nah, kata LAI itu sosok ya, sosok, dibuat sosok-sosok ya. Nah, oke, kita baca Keluaran 24 ayat 4 dan 5, istilah Bill pakai kata lubang kancing. Haruslah kau buat lubang-lubang kancing dari benang nila, artinya dari benang biru ya, pada tepi tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama. Ayo, apa sih tepi tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama? Ini ada rangkaian yang pertama. Tepi tenda terakhir berarti di sini ya. Di sini dibuat lubang-lubang kancing. 50 buah lubang-lubang kancing. Oke. Rangkaian yang pertama, tepi tenda terakhir. Oke. Yuk kita kembali lagi ke ayatnya. Ya. Lalu, demikian juga harus kau buat lubang-lubang kancing pada tepi tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Tepi tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Tepi tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Ini rangkaian yang kedua. Tenda ke-1 adalah ini. Pada tepi tenda ke-1 dalam rangkaian kedua dibuat juga 50 lubang-lubang kancing. Lalu lubang-lubang kancing itu bisa disatukan dan dipadukan dengan kancing-kancing emas. Oke, kita melihat lagi. Ya. Setiap 5 lembar, betul tadi ya. Setiap 5 lembar, Keluaran 26. Setiap rangkaian di salah satu tepinya dibuat lubang-lubang kancing masing-masing 50 buah, sehingga lubang-lubang kancing di kedua rangkaian tersebut bisa saling diperhadapkan. Keluaran 26 ayat 4 dan 5. Haruslah kau buat lubang-lubang kancing, iya. 50 lubang kancing harus kau buat pada tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama. Dan 50 lubang kancing pada tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua, sehingga lubang-lubang kancing itu saling berhadap-hadapan satu sama lain. Oke, udah lubang-lubang kancingnya saling berhadapan, dan berikutnya dibuat kancingnya. Ada 50 kancing emas harus dibuat untuk menggabungkan kedua rangkaian pada lubang-lubang kancingnya. Keluaran 26 ayat 6. Haruslah kau buat 50 kancing emas, dan kedua rangkaian tenda itu haruslah kau gabungkan satu sama lain, kau gabungkan satu sama lain dengan kancing-kancing itu, sehingga tenda tabernakel itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini dia digabungkan dari lubang-lubang kancingnya dengan memakai kancing, mungkin kancingnya semacam kancing manset gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa LAI soket, pakai soket kalau nggak salah ya itu ya. Jadi ada lubang-lubang ya, sosok-sosok, kemudian pakai soket. Istilah dari Bill pakai lubang-lubang kancing dan pakai kancing-kancing. Kancingnya seperti kancing manset, ada 2 knopnya, ada penghubungnya. Jadi di lubang kancing ini masuk begini, di lubang kancing sana masuk sana, jadi menggabung mereka. Oke, jelas sekali saudara, menggabung ya. Ketika menggabung, maka panjangnya menjadi 40 hasta, lebarnya jadi 25 hasta begitu. Oh ya, mungkin saudara bertanya, kok gambar tadi gambar kerup apa sih? Ini yang satu berdiri begini dengan sayap ke atas, yang dari sana dilukisnya ya sepertinya nungging ya. Tapi ini juga kalau dilihat dari sisi sana itu berdiri dengan sayap ke atas, jadi bertemu sayap-sayapnya gitu. Jadi kalau dilihat dari depan, ini ada 2 kerup yang saling berhadap-hadapan dengan sayap menempel gitu ya. Oke, nah jadi begitu. Jadi ada 2 kerup saling berhadap-hadapan dengan sayap yang menempel. Oke, nah saudara, itu kira-kira gambarannya. Sehingga panjang kedua rangkaian tersebut menjadi 40 hasta, lebarnya 28 hasta. Baik, sekarang tenda yang kedua.
bulu kambing. Saya tanya, tenda pertama apa? Linen halus yang dipintal dengan benang biru atau benang nila, kemudian benang ungu dan benang irmisi merah, ya. Jadilah gambar kerum, oke? Dan itu 10 lembar dirangkai jadi 2 rangkaian 5-5 dan akhirnya dijadikan 1 lewat lubang-lubang kancing dan kancingnya. Oke, sekarang tentang tenda bulu kambing, saudara-saudara. Supaya lebih jelas ya, saya pelan-pelan nih. Berjumlah 11 lembar dengan ukuran masing-masing, panjangnya 30, kalau tadi panjangnya 28, ya ini panjangnya 30, lebarnya sama 4 hasta. Tapi panjangnya 30 loh, saudara. Ya, ingat baik-baik. Coba ayatnya apakah betul mengatakan demikian? Keluaran 26 ayat 7 dan 8. Haruslah kau buat juga tenda-tenda dari bulu kambing sebanyak 11 lembar sebagai kemah lapisan atas tabernakel. Panjang setiap lembar tenda itu 30 hasta. Jadi panjang setiap lembarnya 30 hasta dan lebarnya 4 hasta. Lalu ke-11 lembar tenda itu haruslah sama ukurannya. Oke, jadi 30 kali 4. Oke, itu ukurannya. Nah, ini dia bulu kambing. Dari kambingnya kambing hitam atau berwarna gelap biasanya yang paling banyak di sana ya. Lalu dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing. Ini 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, terus semua 11 lembar. Jadi bukan 1 lembar tuh bukan sebegini. Ini 11 lembar, udah digabung-gabung gitu ya. 1 lembar hanya panjangnya 30, lebarnya 4. Panjang 30, lebarnya 4 ya. Oke. Berikutnya. 5 lembar dirangkai tersendiri dan 6 lembar dirangkai tersendiri. Lembar ke-6 dilipat 2 dan ditempatkan di bagian depan kemah. Lembar ke-6 dilipat 2 dan ditempatkan di bagian depan kemah. Nah, ya. Jadi ingat, lembar ke-6 dilipat 2 dan ditempatkan di bagian depan kemah. Keluaran 26 ayat 9. Oke. Nah, 5 lembar tenda itu haruslah kau rangkai tersendiri. 6 lembar tenda berikutnya pun kau rangkai tersendiri juga. Tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di bagian depan kemah itu. Jadi dilipat 2, ditaruh di bagian depan kemah itu, ya. Nah, ini mungkin hal yang cukup penting ini tadi nggak kebaca. Oke, jadi ingat baik-baik dirangkainya bagaimana? Jadi 2 rangkaian juga dari 11 lembar, yaitu 5 dan 6, ya. Yang 6 ini 1 yang paling depan itu dilipat 2, ditempatkan di bagian depan kemah. Oke. Nah, setiap rangkaian dibuat lubang-lubang kancing masing-masing 50 buah. Jadi setiap rangkaian dibuat lubang-lubang kancing masing-masing 50 buah. Sama seperti tadi, ya. Sehingga lubang-lubang kancing tersebut bisa saling diperhadapkan. Keluaran 26 ayat yang ke-10. Haruslah kau buat 50 lubang kancing pada tepi tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama dan 50 lubang kancing pada tepi tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Ya. 50 lubang kancingnya sudah bisa diperhadapkan, kemudian kancingnya 50 kancing tembaga. Jadi kancingnya ternyata kancing tembaga, saudara-saudara. Ya, 50 kancing tembaga. Ya, itu harus dibuat untuk menggabungkan kedua rangkaian itu sehingga panjang seluruhnya 44 hasta. Coba kalau ada 11 lembar, panjangnya 4 hasta, berarti panjangnya kalau digabungkan semua totalnya 44 hasta ya. Tapi karena yang di depan itu dilepit 2 nanti, itu berarti panjangnya berkurang 2 hasta ya. Ya, jadi panjangnya hanya 42 dan lebarnya tetap 30. Keluaran 26 ayat 11, coba. Haruslah kau buat 50 kancing tembaga dan kancing-kancing itu haruslah kau masukkan pada lubang-lubang kancing itu sehingga merangkai lapisan atas kemah itu menjadi satu kesatuan. Jadi dari 2 rangkaian 5 dan 6
lembar bulu kambing ini kemudian disatukan oleh kancingnya, kancing tembaga. Nah, beda ya. Kalau tadi di linen halus kancingnya kancing emas. Kalau yang ini kancingnya kancing tembaga, ya. Nah, ya, oke. Terus, namun karena lembar yang paling depan dilipat 2, maka panjang keseluruhannya menjadi 42 hasta. Lebarnya tetap 30 hasta. Apa maksudnya Pak Yahya? Ini maksudnya begini, ya. Karena yang terdepan ini dilipat 2, maka ukurannya mulai dari sini sampai ke sana. Nah, kalau ini adalah 4, 4, 4, 4, 4 kali 5, 20. Ini 4, 4, 4, 4, 4, 4 lagi, kali 6, 24, harusnya kan 44. Ya, tapi karena ini dilipat 2, berarti ukurannya mulai dari sini sampai sana, 42. Ya, karena ini ada lipatan di sini. Oke? Ya, baik. Kalau sudah tahu, ayo kita lanjutkan. Sekarang kita membahas bagian tenda yang menjuntai ke bawah. Nah, ini jadi banyak tafsir nih, saudara-saudara. Ya, tapi saya tadi agak lost untuk menjelaskan. Nanti saya bisa jelaskan barangkali ya. Yuk kita lihat dulu kebenaran yang ini. 1. Linen yang disulam benang nyela atau yang ungu kirmisi itu bergambar kerub, itu bagian yang terjuntainya apa nih? Ya, yuk kita lihat panjang tenda linen. Panjang tenda linen berapa? Keseluruhannya yang jadi dari gabungan 10 lembar linen itu masing-masing terjuntai berapa hasta? Ya, yang terjuntai di sana 9 hasta. Dari mana angka 9 ini? Dari lebaran linen, tenda linen itu menggantung 1 hasta. Menggantung 1 hasta. Ya, untuk kiri kanan linen ini menggantung 1 hasta. Nah, jadi ini linen, ini menggantung 1 hasta. Tapi ini gambar salah ya. Yang ini tidak menggantung, nanti ini menggantung 1 hasta ya. Ini menggantung 1 hasta. Nah, jadi perhatikan saudara, karena cuma 9, padahal ini tingginya 10, maka menggantung 1 hasta. Yang di sana pun begitu, menggantung 1 hasta dari ke tanah ya. Oke, jelas saudara. Di belakang persis ketika dilipat ke bawah persis mengenai tanah karena 10 hasta tingginya. Oke. Nah, tinggal sekarang mari kita lanjutkan lagi. Yang kedua, tenda bulu kambing. Berapa banyak yang menjuntai ke bawah? Nah, di sini mungkin saya nanti perlu kasih penjelasan tambahan nih saudara. Nanti saya tambah di sini ya. Panjang tenda bulu kambing adalah 42 hasta. Ya. Panjang tenda bulu kambing itu 42 hasta. Ya, sedangkan lebarnya 30 hasta. Oke? Ya, panjang keseluruhannya sebetulnya 44, tapi karena dilipat, ditaruh di depan, nah itu dia, ditaruh di depannya itu seperti apa? Ada yang menafsirkan di depan itu menjuntai. Ya, tapi saya nggak melihat itu tadi. Padahal ada ayat tadi ya, ditaruh di depan, lipat ditaruh di depan. Oke, saya berpikir ditaruh di depan berupa lipatan saja begitu, tapi rupanya menjuntai. Gini, saudara. Panjang dinding tabernakel sama ya, 30 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Betul ya? Jadi, bagian yang menjuntainya bagian yang menjuntai di belakang karena kan panjangnya kan cuma 42 ya. Dari ujung itu 42, dikurangin 30 panjangnya tabernakel, dinding tabernakel, jadi sisa berapa? 12. Sisa 12 hasta. Jadi di belakang itu ada bulu kambing yang menjuntai ke bawah sampai 12 hasta. Padahal ini tingginya cuma 10 hasta, berarti harus ditarik oleh patok, oleh tali ya, ke belakang gitu ya. Catatan dalam gambar ya, yang menjuntai ini langsung diikat oleh tali ke patok-patok tenda ke tanah gitu ya. Ya, oke. Jadi yang di belakang ini adalah yang menjuntai di belakang 12 hasta. Tetap artinya
42 hasta dikurangin 30 hasta itu adalah 12 hasta. Nah, yang saya belum kasih penjelasan sebenarnya, atau ini dulu, ini kita baca. Keluaran 26 ayat 12. Betul enggak kalimatnya ya? Keluaran 26 ayat 12. Kelebihan yang tersisa dari tenda kemah lapisan atas itu adalah setengah lembar, harusnya itu kau biarkan terjuntai pada bagian belakang tabernakel. Nah, ini, oh iya, kelebihan yang tersisa dari tenda kemah lapisan atas itu adalah setengah lembar, haruslah itu kau biarkan terjuntai pada bagian belakang. Jadi kalau 12 hasta, ya, 12 hasta, padahal adanya itu 10 hasta tinggi dinding tabernakelnya. Jelas saudara, coba saudara lihat, tinggi dinding tabernakelnya 10 hasta, padahal yang tersedia adalah 12 hasta, maka katanya dibiarkan, harusnya itu terjuntai pada bagian belakang tabernakel, dibiarkan terjuntai ya. Nah, ada gambar, catatan kan dalam gambar ya. Kalau gambar tuh langsung diikat ke patok, ditarik gitu. Tapi kalau ayat ini mengatakan haruslah kau biarkan terjuntai begitu saja. Jadi di belakang ada kelebihan 2 hasta, betul ya? Karena kan di belakang itu tinggi dinding tabernakelnya cuma 10, sedangkan sisanya dari tenda bulu kambing itu adalah 12 hasta. Berarti ada 2 hasta ya, setengah lembar. 2 hasta itu setengah lembar, betul ya? Nah, 2 hasta itulah yang dibiarkan. Nah, karena keterangan ini, maka saya lupa pada lipatan yang di depan, saudaraku. Ada yang menafsir bahwa lipatan yang di depan itu bukan dilipat kemudian ditaruh begitu saja terlipat, bukan. Tapi dilepaskan juga terjuntai. Jadi di bagian depan itu bulu kambing itu seperti kalau kita sedang bikin 17-an itu orang kan suka bikin hiasan, tempelan itu ya, rubai-rubai dinding depan rumahnya gitu ya. Itu. Nah, mereka ini juga sama. Jadi di pintu rumah kita seringkali dikasih hiasan gitu ya. Nah, itu saudara-saudaraku pada ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa lipatan itu ditaruh di depan. Nah, dibiarkan menjuntai atau tidaknya memang tidak dijelaskan, tapi banyak penafsir mengatakan itu menjuntai. Jadi bukan hanya sekedar dilipat saja, tapi menjuntai sebagiannya. Saudara mengerti nggak maksud saya? Apakah perlu dengan contoh? Saya buka dulu, stop share dulu ya. Oke, begini saudara. Nah, ini seluruhnya 44 katakan ya, dan ini dinding tabernakel ya. Lalu yang di depan ini ya, ini dilipat. Nah, satu lembar ini sebetulnya sebesar ini 1 lembar, tapi dilipat 2. Nah, karena tidak ada keterangan, jadi saya berpikir ditaruhnya seperti ini. Tapi orang mengatakan bahwa itu ditaruhnya seperti ini gitu. Jelas, saudara, yang 2. Oh iya, sorry. Ini 2 ini menjuntai ya. 2 ini 2 ditambah dengan 2 hasta ditambah 4 hasta kali 5 itu jadi 22, dan 4 hasta kali 5 lagi jadi 42, total panjangnya 42 sampai menjuntai ke sini. Jelas ya saudara? Kira-kira begini nih, di depannya ada bulu kambing yang menjuntai menurut penafsiran yang beberapa orang mengatakan begitu ya. Oke, kita kembali lagi saja. Yuk kita lihat lagi. Nah, oke. Saya menjelaskan ini supaya saudara-saudara betul-betul mengerti, memahami ya. Karena ayat-ayat Alkitab kita pasti nggak jelas, saudara-saudaraku. Saudara sulit pasti menafsirkannya, ya sulit. Apalagi ketika Keluaran 26 ayat 13 di LAI ini, saudara pasti nggak ngerti. Saya jamin saudara pasti nggak ngerti ini, ya Keluaran 26 ayat 13. Ya aneh. Tapi kami menerjemahkan begini. 30 hasta lebarnya 30 hasta lebarnya bulu kambing itu, tenda bulu kambing, lebarnya kan 30, dikurangin 10 hasta lebarnya dinding tabernakel.
lebarnya pintu kemah, tabir itu 10 hasta ya. Nah, jadi dikurangin 10 hasta, 30 hasta lebarnya bulu kambing, dikurangin 10 hasta lebarnya dinding tabernakel, sisa itu dikurangin lebih dulu ada 20, dibagi 2 kiri dan kanan. Berarti sisanya adalah 10 hasta. 20 dibagi 2, 10 hasta. Nah, jadi coba baca Keluaran 26 ayat 13. Jelas, tapi kalau saudara baca LAI, ini pasti saudara nggak jelas. Saudara boleh bandingkan, silakan, atau ada yang membaca LAI. Tolong, Keluaran 26 ayat 13, tolong. Keluaran 26 ayat 13. Ya. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Iya. Jadi ada kelebihan sehasta katanya. Di samping kanan lebih sehasta, di samping kiri lebih sehasta. Padahal ya di samping kanan dan di samping kiri tepat 10 hasta, artinya tepat sesuai dengan tingginya dinding tabernakel. Nggak ada kelebihan satu hasta. Ya, maksud kalimat itu adalah seperti ini, Keluaran 26 ayat 13. Maksud kalimat itu adalah seperti ini. Sorry, udah kelewatan. Nah, yuk coba kita baca. Dari panjangnya ya, tenda-tenda kemah lapisan atas itu pun haruslah menjuntai pada sisi-sisi tabernakel di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehasta lebih panjang daripada kemah lapisan bawahnya, sehingga menutupinya. Sehasta lebih panjang daripada kemah lapisan bawahnya. Lapisan bawah apa? Linen. Linen itu cuma 9. Coba. Linen berapa? 9. Sedangkan di kiri kanan dari bulu kambing itu 10, berarti sehasta lebih panjang dari lapisan bawahnya. Jadi linen kan lapisan yang paling bawah. Setelah ruangan suci, ruangan maha suci, kita langsung ketemunya linen halus yang bergambar kerum, ya. Nah, jadi dengan kalimat ini sangat jelas, saudara-saudaraku, ya. Jadi kelebihan yang tersisa dari tenda-tenda lapisan itu adalah setengah lembar, itu haruslah kau biarkan terjuntai pada bagian belakang tabernakel, artinya itu 2 hasta kalau setengah lembar, ya. Jadi totalnya 12 hasta, ya, karena tinggi dinding tabernakel itu adalah 10 hasta. Sementara di kiri kanannya itu adalah panjangnya tenda kemah lapisan itu pun harusnya menjuntai pada sisi-sisi tabernakel di sebelah kiri dan sebelah kanan sehasta lebih panjang daripada kemah lapisan bawahnya, sehingga menutupinya. Ya, nah gambarnya seperti ini, saudara-saudaraku. Jadi ini sehasta lebih panjang daripada ini, dan ini harusnya tepat sampai bawah, dan ini juga kalau dibilang 9 hasta kelihatannya kurang panjang sedikit ya, sampai ke garis itu mungkin. Jadi ini betul-betul sampai bawah, sehingga kulit kambing bulu kambing ini menutupi linen yang kekurangan itu, ya, menutupi. Jelas ya? Dasar karena ini sehasta lebih panjang, di kiri kanannya sehasta lebih panjang. Oke, kalau tadi yang linen 9 sama 9, yang ini 10 sama 10, jadi sehasta lebih panjang. Oke, nah berikutnya sekarang data-data masih bagian yang keempat. Ternyata karena atap tabernakel terdiri dari 2 bagian, yang satu tenda, yang satu tudung. Tenda sendiri terdiri dari 2 lapisan, yang satu kain linen, yang satu lagi bulu kambing. Sekarang kita tinggal membahas tudung. Data-datanya seperti apa tudung? Tudung juga terdiri dari 2 lapis. Pertama, tudung yang terbuat dari kulit domba jantan, dan kedua, atau yang dicelup warna merah. Ini perlu data ini ya. Kemudian di atasnya dilapis lagi dengan tudung yang terbuat dari kulit lumba-lumba. Kita baca dalam Keluaran 26 ayat 14. Haruslah kau buat tudung-tudung untuk kemah itu. Yang pertama dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, dan yang kedua di atasnya dari kulit lumba-lumba. Nah, saudara-saudara, jadi gambarnya seperti ini. Ini tudung dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, ya, dicelup warna merah sehingga kulit domba jantan itu berwarna merah karena dicelup.
ya. Dan satu lagi, tudung dari kulit lumba-lumba. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa susunannya bukan seperti ini jadinya, bukan. Kalau tabernakel sudah jadi dan dipakai untuk peribadatan, tenda bulu kambing itu sampai ke depan, bahkan menjuntai 2 hasta di depan. Ya, menjuntai 2 hasta, karena yang 1 lembar 4 hasta itu dilipat 2. Lipatannya mulai dari tengahnya itu sampai ke belakang, menjuntai 12 hasta ke belakang. Tapi ke depan ini ada 2 hasta. Jadi sebetulnya sisanya itu ada 12 tambah 2, 14 hasta. Mengapa 14 hasta? Karena total panjangnya bulu kambing ini adalah 44. Sedangkan total dinding tabernakel ini hanya 30. Jadi harusnya lebihnya adalah 14, betul kan? 44 dikurangin 30. Nah, tapi karena menjuntai setengah, maka yang di sana bukan 14 tapi 12 juga, ya. Sampai ke bawah dan menjuntai. Oke. Nah, jadi nanti ketika ini jadi, itu bukan susunnya seperti ini. Mengapa ini disusun seperti ini? Supaya saudara bisa melihat, oh linen halus, linen yang dipinta seperti ini. Oh, bulu kambing seperti ini. Oh, kulit domba jantan yang dicelup warna merah seperti ini. Oh, kulit lumba-lumba seperti ini. Gitu, saudara. Jadi ini cuma ilustrasi, gambar lukisan. Kalau jadinya ini tertutup semua, ini tertutup semua. Jadi semuanya itu ditutup, saudara-saudaraku. Karena tujuan dari tudung adalah juga untuk melindungi dari air hujan, dari ya kita percaya ya Tuhan mungkin tidak menurunkan hujan ya pada waktu itu ya, tetapi tetap dari segala, karena itu di padang gurun, saudara-saudaraku, dari segala debu dan angin dan luar biasa itu, ini kulit lumba-lumba yang paling atas ini, saudara-saudaraku. Dan kalaupun misalnya terjadi hujan waktu itu ya, bisa jadi ini adalah yang menudungi paling atas. Mungkin airnya akan turun begitu, saudara-saudaraku. Jadi bukan seperti ini susunan sesungguhnya kalau sudah jadi. Tapi ini ditarik sampai depan, ini ditarik sampai depan. Yang menjuntai hanya kulit bulu kambing. Ini kadang-kadang suka susah bedakan bulu dan kulit. Ya, ini kulit domba jantan, ini bulu kambing. Hanya saja ini warnanya putih. Banyak orang yang nggak setuju dengan warna putih ya. Oke, sekarang kita melihat tudung bagian yang kedua. Ya, bukan. Tudung itu terdiri dari 2 bagian. Kita mulai dengan tudung bagian yang pertama, yaitu kulit domba jantan yang dicelup warna merah. Apa saja data yang kita peroleh? Ternyata kitab suci tidak mencantumkan ukuran dan keterangan lainnya untuk tudung kulit domba jantan. Nggak ada keterangan lainnya itu, nggak ada. Ya, kalau gitu kita langsung ke tudung kulit lumba-lumba. Tudung kulit lumba-lumba. Ternyata kitab suci juga tidak mencantumkan ukuran dan keterangan lainnya untuk kulit lumba-lumba. Ini aneh, saudara-saudara. Hanya ada 2 ayat tentang pembuatan tudung. Kalau tentang tudungnya ada 5 ayat ya. Tapi dari ke-5 ayat itu, saudara-saudara, ya, ternyata itu adalah ayat 1 tentang persembahan, perintah Tuhan untuk menarik persembahan dari orang Israel. Di antaranya mereka akan mempersembahkan kulit domba jantan yang dicelup warna merah dan kulit lumba-lumba. Tapi berapa banyak kulit lumba-lumba? Kan 1 ekor lumba-lumba kulitnya ya. Kemudian 2 ekor, 3 ekor bertumpuk-tumpuk, kemudian diikat jadi 1 jadi tudung gitu ya. Ya, dijahit jadi 1 jadi tudung gitu ya. Nah, itu berapa banyak kulit lumba-lumbanya? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Berapa banyak kulit domba jantannya? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Oke, jadi artinya hanya ada 2 ayat tentang pembuatan tudung kulit domba jantan dan tudung kulit lumba-lumba. Ayat pertamanya ini yang tadi ya, Keluaran 26 ayat 14, sebagai kita baca ulang lagi. Haruslah kau buat tudung-tudung untuk kemah itu, yang pertama dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, dan yang kedua di atasnya dari kulit lumba-lumba. Dari berapa banyak lumba-lumba, Pak? Dari berapa banyak domba jantan? Nggak tahu, nggak ada keterangannya, saudara-saudara. Ya. Dan ayat yang kedua. Keluaran 36 ayat 19. Di bagian atas tudung kemah itu, dibuatlah pula sebuah tudung dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, dan sebuah tudung lagi dari kulit lumba-lumba. Jadi,
tidak ada keterangan apapun pada ayat selanjutnya, tidak menjelaskan dari berapa banyak lumba-lumba, ya, dari berapa banyak domba jantan, kulit-kulitnya itu diambil, kemudian dibuat tudung-tudung, tudung kulit lumba jantan dan tudung kulit lumba-lumba. Nah, dari keduanya sama sekali tidak tercantum keterangan tentang berapa banyak kulit domba jantan dan kulit lumba-lumba yang diperlukan untuk membentuk tudung kulit domba jantan dan tudung kulit lumba-lumba tersebut. Serta berapa ukuran jadinya dari kedua tudung itu. Ukuran jadinya kulit lumba-lumba, tudung kulit lumba-lumba berapa? Nggak ada ukurannya. Ya, padahal tadi tenda linen ada ukurannya. Ya, tenda bulu kambing ada ukurannya. Tapi untuk tudung tidak diberi ukuran. Mungkin tudung itu dibuat pokoknya asal yang penting bisa menutup seluruhnya gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi nggak ada ukurannya. Nah, begitu. Data-data bagian 4 selesai, kemudian, nah ini dia tudung-tudung nggak ditulis ukurannya, bagaimana hanya soal pembuatannya. Haruslah dibuat gitu. Dibuat artinya disatu-satukan ya. Ya, kulit domba jantan kan paling-paling sebesar ini, sebesar itu, kemudian disatu-satukan akhirnya jadi sebuah tudung yang bisa menudungi seluruh tabernakel ini. Oke. Nah, sekarang kita ke makna rohani. Ya, saudara, makna rohani. Makna rohani tentang tenda. Nah, kalau makna rohani kita balik lagi ke atas. Karena ada dua atap tabernakel itu, yang satu tenda, yang satu lagi apa? Tudung. Maka kita mulai dengan tenda. Dan kalau kita mulai dengan tenda, tenda terdiri dari 2 lapis. Maka kita mulai dengan lapis yang pertama. Ya. Tapi sebelum memulai lapis yang pertama, kita artikan dulu tenda secara keseluruhan. Tenda linen, ya, tenda kulit kambing dalam satu kesatuan, maknanya apa ini? Ya, maknanya apa? Ya, dalam satu kesatuan. Jadi A-nya itu satu kesatuan dulu. Ini maknanya apa nih? Ya, dua lapis tenda ini maknanya apa? Karena merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan dengan ruangan kudus ini, karena harus mendapatkan persis sampai bawah, jadi saya singkat ya. Dengan ruangan kudus dan ruangan maha kudus, karena merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan ruangan kudus dan ruangan maha kudus, maka tenda mempunyai arti sebagai kepala dari kekudusan. Yaitu adalah ruangan-ruangan kudus ya, kepala dari kekudusan. Dan ini lebih menunjuk pada Kristus sebagai kepala gereja. Efesus 5 ayat 23, sebab suami adalah kepala istri sama seperti Hamasyah adalah kepala gereja dan dia adalah penyelamat tubuh, ya. Di mana ruang kudus dan ruang maha kudus berbicara tentang kita, gereja Tuhan, rumah Tuhan, tempat Tuhan berhadirat, tempat Tuhan bisa berkarya lewat firman-Nya, lewat pelita emas ya, lewat cahayanya ya, dan lewat doa-doa gitu ya. Tempat Tuhan bisa berhadirat bersama dengan kita. Ya, nah lewat kemuliaannya tentunya ya, kerajaannya pada ruangan maha kudus. Jadi kita adalah gereja, kita adalah tabernakel, kita adalah rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan Kristus adalah kepalanya, ya, penudung kita, dia covering kita. Oke? Nah itu makna dari arti tenda dari linen dan kulit kambing. Kepala, ya, nanti untuk tudung baru covering. Kepala, ya, arti pertamanya adalah kepala. Oke, lalu sekarang satu persatu. Apa artinya tenda linen? Oh, ini baca dulu. Tadi Efesus sudah. Kita gereja Tuhan, benarkah? 1 Petrus 4 ayat 17. Atau bait Elohim, benarkah? Sebab inilah saatnya untuk memulai penghakiman dari bait Elohim. Dan jika yang pertama itu dari kita, berarti kita ini bait Elohim, ya. Bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Mulai penghakiman dari bait Elohim. Dan lalu ayat selanjutnya, bagian selanjutnya mengatakan, dan jika yang pertama itu dari kita, berarti kita ini bait Elohim, saudara-saudaraku. Ya, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Oke, nah itu dia bahwa kita, Kristus adalah kepala, dan seharusnya kita gereja itu menjadi rumah Tuhan yang taat kepada Injil Tuhan. Berikutnya, sekarang kita artikan, kita cari pengertian dari tenda linen. Tenda linen yang berwarna-warni dengan gambar kerum. Apa artinya?
warna-warninya. Warna-warninya. Ini warna-warninya maknanya itu sama seperti penjelasan pada pintu gerbang, pada pintu kemah, dan pada tabir. Jadi sama, saudaraku. Ini udah berulang-ulang, tapi oke lah kita ulang sekali lagi, dimulai dengan warna biru atau nila. Warna biru itu adalah warna langit atau warna syamayim, warna surga. Ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang turun dari surga. Dan itu diberitakan oleh Injil Yohanes. Dia firman yang menjadi daging, ya, dia tinggal bersama dengan kita, dan kerub yang ada di hadirat Tuhan itu punya 4 wajah. Untuk Injil Yohanes, untuk Tuhan yang turun dari surga, ya, yang bisa soaring gitu, soaring, yang bisa melihat seluruh keberadaan kita, itu ya, karena dia ada di langit itu. Maka wajah Raja Wali, Raja Wali. Ini dia kerub berwajah Raja Wali. Oke? Lalu warna yang kedua, warna ungu. Maaf. Ini warna nila ya atau biru. Warna ungu. Ini bicara tentang kebesaran atau kerajaan. Nah, di sini Yesua, Tuhan kita, itu adalah Raja dan Mesias bagi bangsa Israel. Dan itu keberadaan Raja dan Mesias Israel itu dilukiskan paling banyak oleh Injil Matius. Iya, dia ini Raja Israel itu, Raja Yehuda itu disebut singa dari Yehuda. Nah, itu sebabnya kerub berwajah singa yang mewakilinya. Kerub berwajah singa yang mewakilinya. Oke? Berikutnya, warna merah, kirmisi. Ini warna darah, warna pengorbanan. Tanpa darah tidak ada pengampunan, ya. Jadi harus ada pengorbanan. Ini bicara tentang Yesua adalah hamba yang akhirnya dikurbankan. Dia udah hamba setia, hamba yang kerja terus-menerus, ya. Dan itu digambarkan oleh Injil Markus dengan kata-kata sambungnya, dan kemudian lalu segera sesudah itu, ya. Injil Markus, ya, nggak ada pausnya. Terus lalu kemudian dan segera sesudah itu, aduh, terus ini digambarkan oleh Injil Markus, hamba yang akhirnya dikurbankan. Itu sama dengan tampilan kerub yang berwajah lembu, karena lembu itu sudah bekerja, sudah menolong petani, tapi pada akhirnya disembelih juga gitu. Ya, oke. Nah, itu adalah warna yang ketiga, warna yang dengan kerub berwajah lembu. Kemudian yang keempat, warna putih. Ini adalah warna kesucian, bicara tentang Yesua adalah manusia, tapi tidak berdosa. Dia jadi manusia, dia Tuhan, tapi jadi manusia yang tidak berdosa dan tidak pernah berdosa, ya. Sehingga dan itu digambarkan oleh Injil Lukas, sangat jelas tentang kemanusiaan Yesua itu, ya. Ya, ibunya, sisilah ibunya, dan juga saudara-saudaranya itu begitu banyak dijelaskan oleh Injil Lukas. Nah, jadi Injil Lukas itu bicara tentang Yesua adalah manusia namun dia tidak berdosa. Nah, digambarkan oleh kerub dengan gambar kerub berwajah manusia, kerub berwajah manusia. Nah, inilah makna dari warna-warni yang ada di tenda linen, ya, dengan gambar kerubnya. Oke. Lalu 10 lembar. Ini mestinya warna-warni dan kerubnya, ya, warna-warni dan kerubnya, ya. 10 lembar menjadi 2 rangkaian. Masing-masing rangkaian 5 lembar. 10 lembar menjadi 2 rangkaian, masing-masing rangkaian 5 lembar. 10 perintah, ini bicara tentang 10 perintah Yahweh yang menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk Tuhan dan 1 bagian untuk manusia, ya. Nah, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 jelas sekali, ya, kesimpulan dari Tuhan tentang hukum yang utama. Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu ya ada hukum inilah, ya, termaktub, ya, terhisab, ya, Torah dan para nabi. Semua hukum-hukum itu berpusat pada 2 hukum ini. Jadi
10 hukum itu juga terdiri dari hukum kepada untuk Yahweh dan hukum untuk sesama, mulai dari hormatilah ayah ibumu, itu ke bawahnya itu loh hukum untuk kita manusia sesama ya. Oke. Nah, jadi kita harus berkenan kepada Tuhan dan manusia. Itu bicara tentang 10 lembar yang menjadi 2 rangkaian. Kalau itu adalah hukum untuk Tuhan dan untuk manusia, artinya kita itu harus berkenan kepada Tuhan dan kita juga harus berkenan kepada manusia. Tentu hal-hal ini terjadi ketika kita memahami bahwa hukum-hukum ini itu datangnya karena Dia sendiri lebih dulu mengasihi kita. Nanti kita akan dapatkan pada bagian lain, ya. Tapi mari kita belajar mengerti bahwa kita harus berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia dari 1 Samuel 2 ayat 26. Adapun Samuel, anak itu, semakin besar dan semakin berkenan di hadapan Yahweh maupun di hadapan manusia. Bagaimana kita bisa berkenan kepada manusia dan kepada Tuhan? Nah, tentu ketika kita belajar rendah hati, ya, kita belajar lemah lembut, nanti Tuhan akan membimbing kita. Anugerahnya sangat kuat untuk membuat kita berhasil ke arah sana. Nah, ini dia. 5 itu bicara tentang angka anugerah. Ada masing-masing 5 lembar. 5 itu bicara angka anugerah. Jika kita berhasil hidup berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia, itu semata-mata karena anugerah. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah. 2 Korintus 1 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab kemegahan kami adalah kesaksian hati nurani kami. Jadi kalau Paulus bisa bermegah, itu betul-betul kesaksian hati nuraninya. Artinya hati nuraninya bilang, oke, itulah yang terjadi padaku, bukan karena aku hebat ya. Nah, coba lihat, yaitu bahwa hidup kami di dunia ini, terutama dalam hubungannya dengan kamu, kami jalani dalam kemurnian dan ketulusan ilahi. Tapi bukan dalam hikmat duniawi. Jadi bukan karena Paulus itu pandai, sarjana, dia hebat dalam memilah-milah, dalam mencerna hukum dan sebagainya, ya, bukan karena hikmat duniawi, melainkan dalam anugerah Elohim. Jadi kalau dia bisa hidup dengan ketulusan, ya, dan kemurnian hati nurani, itu bukan karena dia hebat, tapi karena anugerah Elohim. Ya, saudara, jadi jangan sampai lupa ini,